Akhir pekan ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur Lebaran 2025. Lalu bagaimana semua stakeholder bisa saling support sehingga arus balik menjadi lancar dan keselamatan tetap terjaga. Saya akan langsung menyapa Kombes Pol Dodi Haryanto, Dirlantas Polda Jawa Barat. Selamat sore Pak Dodi. Selamat sore Pak Caca. Pak Dodi, kalau dari laporan dari rekan-rekan kami di lapangan memang peningkatan arus balik sudah mulai terjadi, kemacetan juga sudah mulai terjadi. Sejauh ini penanganannya seperti apa di Jawa Barat? Baik, untuk penanganan kepadatan arus di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kami telah menyiapkan beberapa manajemen rekayasa, diantaranya adalah penerapan one way, yang mana saat ini sudah diterapkan sampai ke wilayah hukum Jawa Tengah di kilometer 414 Kali Kangkung, sampai masuk ke wilayah Jawa Barat di kilometer 70. Selanjutnya dari kilometer 70 sampai ke kilometer 47 itu dilaksanakan kontraflow. Kalau memang nanti terjadi kepadatan lagi maka diperpanjang sampai ke kilometer 36. Untuk CB-CB ini dilakukan secara bertahap, artinya dengan one way lokal. Kemudian rencananya besok tanggal 6 akan ada flight off oleh para pemimpin, baik dari Kapolda, Kakor Lantas, dan yang lain-lain, untuk meresmikan one way nasional ini untuk arus balik. Kemudian selain itu juga diterapkan untuk di jalur-jalur arteri penerapan buka tutup arus, dan juga mempercepat arus dengan adanya patroli-patroli dan tim urai serta tim patroli Polwan dan patroli dari Kowat TNI yang mereka tugasnya adalah membangunkan pemudik yang lelah dan tidur di bahu-bahu jalan. Karena di bahu jalan tol itu sangat berbahaya, karena jalan tol diciptakan adalah jalan bebas hambatan dan tentunya kecepatannya cukup tinggi, akan berbahaya apabila terjadi out of control dan mengenai kendaraan yang sedang beristirahat di bahu jalan tol tersebut. Baik, sudah ada beberapa rekayasa yang dilakukan, salah satunya adalah one way dan juga kontraflow. Namun dari laporan di lapangan Pak, one way yang terjadi di jalan tol menimbulkan kemacetan. Ada alternatif lainkah selain dilakukan one way atau seperti apa nanti rekayasa yang akan dilakukan? Baik, untuk alternatif lain adalah tentunya melihat lajur-lajur yang masih kosong itu kita alihkan arusnya. Namun demikian untuk proses pengalihan arus itu kami tempatkan personil-personil kami maupun rambu-rambu petunjuk sehingga memudahkan dan membuat masyarakat paham harus belok kemana pada saat menemui persimpangan-persimpangan. Dan untuk ruas-ruas jalan yang gelap itu juga kami berusaha untuk memasang lampu-lampu LED selang sehingga dapat memberi penerangan dan rasa aman pada saat masyarakat melalui jalur tersebut. Khususnya untuk jalur yang jalan tol Cipularang itu di kilometer 76 telah disiapkan akses alternatif apabila terjadi kepadatan di jalan tol Cipularang, itu melalui Japek 2 namanya. Jalan entry Japek 2 tersebut tembus sampai ke Bekasi, di daerah Bekasi jaraknya kurang lebih 30 km. Jadi cukup mempercepat arus dan mengurangi kepadatan yang terjadi di jalan Cikampeknya. Baik, itu artinya sebenarnya volume peningkatan kendaraan sudah terjadi sejak hari ini. Apakah diprediksi hari ini puncak arus mudiknya nanti malam atau besok, Pak? Sebenarnya puncak arus balik itu terjadi di H+3. H+3 itu total kendaraan yang meninggalkan kota Provinsi Jawa Barat itu sejumlah saat ini sudah 1.519.483 kendaraan yang memasuki wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, dan yang sudah meninggalkan wilayah hukum Jawa Barat itu sudah sekitar 1.046.295 kendaraan. Artinya yang tersisa yang belum melakukan balik atau arus balik itu ada 473.188 kendaraan. Artinya tinggal 31% lagi dari semua kendaraan yang memasuki wilayah hukum Polda Jawa Barat. Berarti sudah lewat ya puncak arus baliknya, Pak?
sudah lewat pada saat H+3. Saat ini terjadi kenaikan arus itu pada saat pagi sekitar 5.152 kendaraan. Kemudian secara bertahap setiap jamnya turun 1.000 kendaraan, 1.000 kendaraan. Dan 1 jam terakhir tercatat 3.789 kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Baik, kepadatan arus lalu lintas terjadi pada pagi hari, kemudian volumenya turun terus hingga sore hari ini. Ya. Baik, kalau tadi kita berfokus pada jalan tol, saya mau berpindah Pak ke arteri. Tadi juga dilakukan bahwa dilakukan rekayasa arus lalu lintas, buka tutup. Itu bagaimana hitungannya? Pertama dan kedua, ada beberapa titik terutama di jalur arteri ini yang rawan kecelakaan seperti Tanjakan Emen, kemudian Nagrek. Bagaimana pengawasan dan pengamanannya di sana? Untuk pengawasan pengamanan jalur arteri tersebut, khususnya jalan Tanjakan Emen, itu disiapkan emergency exit untuk kendaraan-kendaraan yang kehilangan fungsi sistem pengeremannya. Tadi pagi ada sebuah bus yang sistem pengeremannya mengalami kerusakan dan akhirnya memasuki emergency exit di Tanjakan Emen tersebut. Akhirnya seluruh penumpang maupun pengemudinya selamat. Terima kasih kepada pemerintah yang telah menyiapkan jalur-jalur penyelamat tersebut, sehingga yang mungkin kalau tidak ada jalur penyelamat memakan korban banyak, tapi karena adanya jalur penyelamat tersebut, masyarakat dapat lebih terselamatkan di jalan tersebut. Selain jalur Emen, titik rawan mana lagi Pak di arteri yang biasanya tingkat kecelakaannya cukup tinggi? Tentunya yang mengalami kepadatan itu di daerah jalur selatan, baik sekitar Tanjakan Nagrek, Limbangan, kemudian kawasan Puncak tentunya sudah ada pola buka tutup secara pembagian dari pagi dan sampai siang sampai malam itu turun dari atas ke bawah. Itu sudah ada pola-pola dan CB-CB dalam penanganannya, termasuk dalam hal ini tempat wisata di kawasan Lembang, itu juga ada manajemen rekayasa buka tutup, dan bagi masyarakat yang akan meninggalkan wilayah wisata Lembang dan ingin langsung pulang ke Jakarta tapi tidak melalui kota Bandung, itu juga petugas kepolisian di Lembang sudah menyiapkan SMS blasting, yang mana pada saat masyarakat memasuki wilayah wisata-wisata di Lembang akan secara otomatis menerima SMS kemana jalur mereka saat harus pulang ke Jakarta melalui jalur Ciater, Cimalari, Subang, kemudian masuk tol ke arah Jakarta. Sehingga tidak lagi harus masuk ke kota Bandung saat mereka akan pulang dari wisata di Lembang. Kalau volume kendaraan sendiri di jalur arteri seperti apa? Apakah layaknya kurang lebih sama dengan volume kendaraan di jalan tol yang sebenarnya sudah menurun dari H+3? Ya, secara umum jumlah kendaraan yang baik yang di jalan tol maupun yang di arteri mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dari pantauan CCTV yang berada di Command Center Korlantas Polri maupun Polda Jawa Barat. Arus sudah semakin lancar, proses buka tutup di ruas-ruas titik yang sebelumnya hampir tiap 2 jam 3 jam sekali dilaksanakan buka tutup seperti di jalur selatan di Limbangan dan di Tanjakan Nagrek, itu sekarang sudah sangat jarang terlihat dilakukan penutupan karena jumlah arus sudah semakin landai dan tidak lagi diperlukan upaya-upaya manajemen rekayasa dengan buka tutup tersebut. Baik, Pak, kalau melihat kondisi saat ini, itu artinya sebenarnya volume kendaraan sudah jauh berkurang. Apakah besok ini akan tetap diterapkan one way nasional atau kemudian bisa berubah melihat dengan kondisi? Baik, untuk sampai besok direncanakan tetap penerapan manajemen rekayasa one way nasional, termasuk kontraflow di kilometer 70 sampai 47. Namun demikian setelah lewat tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 dan berakhirnya operasi pengamanan ketupat Lodaya 2025 itu akan disesuaikan dengan dinamika jumlah arus yang memasuki wilayah hukum Polda Jawa Barat. Apabila terjadi penurunan yang signifikan, maka tentunya proses manajemen rekayasa dengan one way dan kontraflow tersebut akan dirubah menjadi normalisasi, menjadi keadaan lalu lintas
yang sehari-harinya. Jadi kedua lajur dilalui oleh kendaraan. Baik, one way nasional akan sepenuhnya diterapkan pada tanggal 6, namun setelah itu akan dilakukan secara situasional. Betul, Baik. berdasarkan situasi dan kondisi. Baik, terakhir Pak, tingkat laka lantas pada arus mudik dan arus balik pada tahun ini. Untuk tingkat kecelakaan arus mudik tahun ini sangat turun drastis berdasarkan data yang kami miliki bahwa selama operasi ketupat dari hari pertama sampai hari ke-13 tercatat ada 203 kecelakaan, sedangkan dibandingkan tahun lalu itu 376 kecelakaan, artinya turun 46%. Kemudian korban yang meninggal dunia tahun kemarin itu yang meninggal dunia di jalan akibat pengamanan Lebaran ini ada 184 orang. Saat ini yang meninggal dunia 54 orang. Artinya turun 71%. Untuk luka berat juga turun 47%, luka ringan juga turun 41%. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah lebih taat dan tertib dalam berkendara dan dalam cerdas memilih waktu kepulangan mudik. Kemudian juga masyarakat juga sekarang sudah lebih banyak memilih alat-alat transportasi umum seperti kendaraan bus, kenaikannya sampai 500%. Masyarakat yang menggunakan kendaraan bus. Kemudian untuk yang menggunakan transportasi kereta api, saat ini terjadi kenaikan 300% dibanding tahun lalu. Kemudian yang menggunakan transportasi pesawat udara, itu juga naik 150% kurang lebih. Jadi cukup banyak masyarakat yang tahun ini menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi banyaknya pengguna jalan, kendaraan di jalan. Baik, terima kasih Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Dodi Daryanto telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih.